Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa KK Media, kembali lagi di program Dikma, Dialog Mahasiswa. Dialog Mahasiswa, salah satu program KK Media yang membahas seputar mahasiswa. Kali ini bersama saya Nur Lailatul Mauludiah dengan tema liburan yang produktif. Tidak terasa liburan semester sudah menghampiri kita. Selama beberapa minggu ke depan, kita akan bersama-sama menjelajahi berbagai kegiatan yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga bermanfaat bagi diri kita. Di zaman yang semakin canggih ini membuat inovasi dan teknologi terus berkembang di berbagai aspek kehidupan. Sehingga di era sekarang banyak anak muda yang mengejar ilmu dan cita-citanya melalui skill dan hobi yang disukainya. Selama beberapa bulan, mahasiswa menghadapi liburan tentunya dengan mengisi hal-hal yang positif. Misalnya, mengikuti kompetisi yang diadakan 1 tahun sekali khusus untuk muslimah. Yap, benar, yakni Lomba Putri Hijab Jawa Timur. Kompetisi ini merujuk pada ajang yang memberikan kesempatan bagi para muslimah untuk menginspirasi orang lain. Tema perbincangan kita kali ini yakni seputar tentang liburan yang produktif. Dalam pembahasan kita kali ini, kita kedatangan tamu spesial. Beliau merupakan seorang top 5 finalis Putri Hijab Jawa Timur 2024 dan The Best Speech. Beliau adalah Salma Safira Mustafa. Halo, apa kabar Kak Salma? Boleh nih disapa pemirsa KK Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang ada di sini maupun teman-teman yang lagi menyaksikan secara online. Oke, terima kasih Kak Salma. Tertarik dengan bagaimana cara beliau dapat menjadi seorang finalis Putri Hijab Jawa Timur 2024 serta cara mengisi waktu kosong saat liburan. Simak terus di Dikma kali ini. Bisa memperkenalkan diri, Kak Salma sedang menempuh pendidikan di mana, prodi apa, semester berapa, dan juga sekarang aktif dalam kegiatan apa selain kuliah? Oke. Halo teman-teman, perkenalin aku Salma Safira Mustafa, lagi kuliah nih Kak ya di IAIN Kediri, prodi Komunikasi Penyiaran Islam, dan baru mau semester 3 gitu. Oke, kegiatannya apa selain kuliah nih? Oke. Kalau kuliah kan pasti ya ini ya, kita kan pembelajaran gitu ya. Selain kuliah tuh karena mungkin aku masih di semester awal nih Kak ya. Jadi aku nggak terlalu sibuk, akhirnya memilih masuk untuk ke organisasi UKM gitu. Sama mau terjun ke dunia musik, sama dunia public speaking kayak MC gitu. Oke. Gimana nih awal mula Kak Salma sehingga berminat untuk menjadi seorang Putri Hijab Jawa Timur? Sebenarnya lomba itu tuh kayak kita tuh lagi scroll Instagram, terus akhirnya kita tuh nemu ya. Sebenarnya lombanya tuh aku sama adik aku tuh ikut lomba itu. Berawal dari ketika sebelum puasa, kita tuh ada namanya kumpul-kumpul dari keluarganya Bunda. Nah, ketika kita lagi kumpul-kumpul, ada salah satu keluarga itu yang beliau ini jarang datang, terus memang jauh kan ya, datang terus tiba-tiba nanya, lagi kegiatan apa nih Salma Salwa itu gitu. Alhamdulillah lagi kuliah gitu kan ya Kak ya. Kok kuliah? Teman-temanmu yang lain nggak kuliah? Karena memang dari dulu di MI itu kalau selesai dari kalau MTS ataupun MAN itu ya biasanya langsung kerja gitu. Terus ditanya, kok kuliah? Kenapa kok kuliah gitu? Bukannya kamu lulusan pondok ya? Kenapa nggak nikah aja? Kenapa nggak kerja aja? Iya, itu biasanya kayak langsung dijodohin ya. Betul, karena kan mungkin karena orang desa ya, identik dengan ketika selesai mondok itu langsung nikah gitu loh Kak. Jadi kan agak sedikit miris gitu ya. Gitu. Akhirnya aku merasa tertantang bahwasanya bukan karena aku lulusan pondok, bukan karena aku mahasiswa,
aku akhirnya menjadi perempuan yang tetap di rumah aja. Itu bukan kayak gitu. Harusnya kita lebih produktif gitu loh. Gimana sih caranya kita membuktikan itu? Akhirnya kan aku, kayaknya bisa nih. Kayaknya lulusan pondok tuh nggak hanya dipandang buat cuman gitu-gitu aja. Iya, Gitu. berarti dari keinginan sendiri Ya ya, betul banget. bukan disuruh orang tua. Bukan disuruh tapi disupport. Oke. Gitu. Apa saja nih, Kak Salma, kegiatan yang biasa dilakukan saat liburan? Oke. Kalau untuk kegiatan mungkin di liburan sebelum-sebelumnya, karena memang aku ikut UKM ya Kak. Iya. Jadi aku ngisinya buat liburan yang sebelum-sebelumnya itu aku ikut kegiatan UKM. Tapi untuk liburan yang baru kemarin ini itu aku kayak merasa bahwasanya kayaknya aku bisa nggak sih, maksudnya nggak ke UKM terus gitu loh, di luar UKM gitu. Iya. Apa sih kegiatan yang akhirnya aku bisa mulai ketika liburan itu gitu. Akhirnya aku menemukan lomba ini gitu sih Kak. Oke, gimana nih Kak Salma caranya agar perempuan itu bisa meraih mimpinya seperti kakak, tapi tetap menomorsatukan pendidikan, khususnya kita sebagai mahasiswa? Oke. Ingat ya teman-teman, ilmu mimpi tanpa ilmu itu kosong. Jadi kalau kalian mau menggapai mimpi, karena mungkin setiap orang punya banyak mimpi, nggak hanya satu. Nah, kalau kita tuh mau menggapai mimpi itu, kita harus berpendidikan. Iya, Karena pastinya. nanti kalau kita mau terjun dalam dunia karir, kita tuh harus tahu basicnya kita tuh di mana. Nah, cara menemukan basicnya kita itu atau potensi dari kita sendiri itu dengan kita mencari ilmunya seperti Oke. itu Kak. Baik, gimana nih Kak Salma, pentingnya pendidikan dan juga pelatihan dalam mempersiapkan sebagai Putri Hijab Jawa Timur? Oke. Kalau masalah itu karena mungkin aku mepet ya Kak. Iya. Aku tuh tahu Putri Hijab itu ketika udah di pertengahan pendaftaran gitu. Karena baru yakin ya, sebenarnya taunya udah lama, tapi baru yakin itu ketika di tengah-tengah. Jadi kira-kira itu apa sih nanti yang akan diujikan ke dunia pageant itu? Aku agak sedikit ragu sebenarnya ketika itu, tapi bundaku bilang nggak apa-apa, maju aja, buktiin ke Bude yang tadi bahwasanya kamu tuh bisa, kamu lulusan pondok itu nggak hanya monoton sebagai ngaji aja terus, ngajar terus tuh nggak gitu sih Kak. Jadi ketika kita masuk ke dunia pageant juga perlu ilmu atau pendidikan itu. Iya. Terus juga nggak lupa dukungan dari orang tua Kak Salma betul. juga. Kalau kita melangkah apapun itu, maksudnya ketika kita mau berproses tanpa ridho dari orang tua, itu nggak akan jadi apa-apa, nggak akan jadi barokah ya teman-teman ya. Iya, Gitu. begitu ya pemirsa Kakak Media. Jadi nih Kak Salma, apa tantangan Kak Salma nih dalam mengikuti kompetisi ini sampai lolos gitu menjadi finalis Putri Hijab Jawa Timur? Agak sedikit berat ya Kak pertanyaannya. Kalau itu sih banyak banget ya kalau tantangan. Karena yang pertama, aku insecure. Ternyata aku ketika di sana menemukan banyak sekali orang-orang hebat dalam 25 finalis itu ya Kak. Aduh. Jadi kita tuh sebelumnya pendaftaran, habis itu disaring 60, habis 60 kita disaring ke 25, baru kita grand final. Nah, ketika di sana itu ternyata aku adalah salah satu dari 3 orang yang usianya termuda. Sedangkan yang lainnya tuh udah kayak udah kayak skripsian gitu loh Kak, usia-usia skripsian. Iya, yang semester pada akhir. betul. Yang pada akhirnya aku merasa kayak ilmuku masih segini, ilmunya mereka udah segini, kira-kira aku bisa nggak? Akhirnya ragu itu datang, insecure yang membuat ragu itu datang. Terus yang kedua mungkin karena aku ternyata nggak tahu Kak ya, ternyata Putri Hijab ini itu ada kelanjutan lombanya. Jadi ketika kita sudah selesai penyaringan di Jawa Timur, ternyata nanti juara 1 dan 2 serta 3 nanti akan diikutkan ke Putri Hijab Indonesia. Oh, Ternyata seperti itu. betul, ternyata aku kurang observasi ya Kak. Iya. Bahwasanya lomba ini tuh bukan hanya lingkup Jawa Timur, ternyata lingkupnya juga ke Indonesia dan bulan ini Indonesianya gitu. Iya, iya. Gitu ya Kak Salma. Jadi ternyata ada di final lagi gitu Iya loh. betul, ternyata lingkupnya tuh nggak hanya Iya. Jatim ya gitu. Agak Oke. kaget. Oke, gimana nih Kak Salma? Apakah ada problem gitu yang pernah kakak alami selama
menjadi finalis Putri Hijab Jawa Timur dan gimana caranya mengatasinya gitu? Oke, mungkin kalau problem sih gini ya Kak, karena ternyata Putri Hijab Jawa Timur ini dia tuh lebih berfokus pada media sosial, dunia model dan public speaking. Dia tuh fokus banget dan aku kagetnya di sana tuh memang bener-bener hebat media sosialnya. Jadi mungkin karena aku yang ada di lulusan pondok yang nggak pernah main media sosial, agak sedikit kaget. Oh ternyata di sana tuh pintar-pintar banget dan hebat-hebat banget. Mereka tuh kayak produksi konten ataupun mungkin edukasi ya gitu. Terus kalau tantangan ya, kalau dibilang tantangan tuh banyak ya. Karena aku kan ikutnya sama kembaran aku, adik aku ini. Nah, ketika di sana, ketika grand final, aku nggak nyangka ya sampai ke top 10, top 5, apalagi sampai predikat best speech. Karena memang ternyata adik aku ini nggak lolos ke top 10. Aku juga kaget. Akhirnya kan otomatis aku mikir perasaannya dia tuh. Gimana sih perasaannya dia? Sampai aku pun masuk top 5 itu, aku nangis. Dia juga nangis gitu kan ya. Soalnya aku nggak nyangka karena memang aku kan baru terjun ke dunia pageant tuh baru kali ini gitu ya. Karena aku merasa bahwasanya aku minder gitu. Kira-kira aku bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya? Ini aku bisa gitu. Tapi aku yakin bahwasanya dengan usia aku yang masih muda, termuda, dengan apa yang aku punya, insya Allah aku bisa. Gitu. Iya. Yang penting yakin ya Kak. Al-yakin la yuzali bisyak. Iya. Betul. Masya Allah. Satu lagi sih Kak yang paling fenomenal tuh, karena ternyata Putri Hijab Jawa Timur ini ketika grand final, ketika masuk top 10, mereka harus menghafalkan satu ayat Al-Quran ataupun satu hadis yang dimana temanya telah ditentukan oleh panitia. Sedangkan tema ataupun hadis dari Al-Quran itu juga itu baru di-share ketika malam pukul 12. Sedangkan paginya baru grand final. Iya, mepet banget. Akhirnya kan kita kan gopoh, bisa gak ya? Akhirnya kan itu diuji Kak. Di situ gitu. Jadi itu merupakan sebuah tantangan banget juga ya. Iya, walaupun aku lulusan pondok kayaknya kalau dengan tempo segitu kayak bisa gak ya? Kan nggak hanya ayat ataupun hadisnya aja. Penjelasannya juga kan harus dipaparkan juga gitu ya Kak. Ternyata gitu. Pemirsa. Oke. Gimana nih Kak Salma, apa yang memotivasi Kakak bisa mengikuti kompetisi Putri Hijab Jawa Timur ini? Atau siapa yang dapat membuat Kakak ini tertarik untuk menjadi Putri Hijab? Kalau aku sih yang pertama dari Bunda sih ya. Karena memang Bunda tuh support banget dan aku tuh juga mau mengangkat derajat perempuan. Karena mungkin orang di luar sana, nggak hanya orang di luar sana ya, mohon maaf Kak ya, orang yang notabene orang desa, mereka tuh nggak tahu peran penting perempuan tuh apa, gitu Kak ya. Jadi padahal dalam Islam pun juga telah disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad telah menjunjung tinggi perempuan. Nggak ada beda-bedanya sama laki-laki tuh nggak ada gitu ya Kak. Karena udah kena omongan gitu ya. Betul. Karena mungkin merasa bahwasanya perempuan tuh disuruh ini tuh berat, disuruh ini tuh berat, laki-laki tuh disuruh ini tuh bisa. Padahal itu bukan patokan sebagai standar bahwasanya laki-laki dan perempuan tuh berbeda. Padahal mereka tuh sama gitu loh Kak. Jadi motivasi aku tuh mengangkat derajat perempuan sekaligus itu ya Kak ya. Oke, menurut Kak Salma nih, siapakah tokoh utama yang menginspirasi gitu Kak Salma untuk mengikuti ini? Ya ibu tadi ya, Bunda ya, Bunda sama satu lagi manajernya kita dari Putri Hijab itu namanya Kak Sufu Malinda. Oh, Kak Sufu Malinda ya. Betul, Kak Sufu Malinda itu adalah salah satu mungkin orang yang menurut aku wow banget gitu Kak ya, karena apapun yang aku pengen tuh ada di Kak Sufu gitu. Oh iya. Kayak terinspirasi gitu ya Kak. Betul. Gitu. Jadi mungkin karena aku mengidolakan Kak Sufu juga, terus dapat support dari Bunda juga, akhirnya aku merasa tertantang nih ya. Oh kayaknya aku bisa nih. Gitu. Iya, aku mencontoh Kak Sufu. Iya, benar gitu. Sekali nih. Kemudian Kak Salma nih, apakah harapan ke depan itu untuk perempuan di luar sana nih, yang khususnya muslimah melalui Putri Hijab Jawa Timur? Oke,
mungkin buat teman-teman yang mau nih ya, mungkin tahun depan bisa ikut daftar lagi gitu teman-teman yang lain untuk menyalurkan apa namanya potensinya gitu ya. Benar sekali. Terus aku pesan lagi ya buat teman-teman, jangan merasa apa namanya rendah diri ataupun merasa pesimis terhadap diri sendiri. Karena mungkin insecure boleh, tapi ketika insecure ternyata membuat dampak kita atau dari dalam diri kita itu semakin down, itu jangan diterusin. Tapi ketika insecure membuat kita menjadi terinspirasi, akhirnya nggak mungkin ya kak ya, kita kan nggak munafik, kita lihat orang sukses tuh pasti kayak ya Allah aku iri banget. Iya pastinya. Bisa nggak sih aku kayak dia? Bisa nggak sebenarnya? Padahal kalau kita mau itu bisa. Tapi nggak hanya mau, tapi mau membuktikan dan mau melakukan apa yang sekiranya kita bisa terjun dalam dunia karir tersebut. Karena wanita karir itu juga perlu ya guys. Mungkin karena banyak berpendapat orang tentang wanita karir itu adalah salah satu bukan patokan sebagai nanti ketika kita berumah tangga. Memang betul gak? Iya, betul sekali. Betul. Karena mungkin mereka menganggap bahwasanya wanita nanti akan passionnya atau mungkin tugasnya adalah mendidik anak dan memasak, gitu ya. Iya. Padahal mendidik anak itu juga perlu pendidikan. Iya, anak itu mau pintar, mau nakal ataupun mau dia jelek, itu dari pendidikan orang tuanya. Didikan orang tuanya itu bagaimana? Kalau kita sebagai perempuan, karena perempuan adalah madrasah utama atau madrasah pertama bagi anak-anaknya. Anak itu mau jadi apa, itu tergantung kita mendidiknya bagaimana. Tapi kalau kita misalkan kita bodo amat, bahwasanya ketika tadi misal kita nggak mau upgrade diri, stuck di situ aja, nanti kita mikirnya bahwasanya karir itu nggak penting, pendidikan bagi perempuan itu nggak penting, karena nanti tugasku hanya di rumah saja. Itu sangat salah sih Kak. Iya. Betul. Karena kayak pikirannya udah kedoktrin gitu loh Kak Salma. Karena mungkin kebiasaan mayoritas masyarakat tuh seperti itu mungkin ya, fanatisme terhadap laki-laki. Iya. Gitu ya. Oke. Pesan dan saran nih Kak untuk semua pemirsa Kakak Media. Oke. Karena pesan dan saran ini seluruh ya. Mungkin aku lebih spesifik ke perempuan sih ya. Buat teman-teman yang perempuan di sana, jangan merasa minder. Jangan merasa bahwasanya kalian tuh nggak bisa apa-apa. Ingat, kalian punya hak, kalian punya jati diri yang perlu kalian perjuangkan buat karir kalian. Karena nantinya kalian akan menjadi ibu bagi anak-anak kalian. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kalian, terus siapa lagi gitu ya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Kak Salma. Jadi intinya pemirsa Kakak Media, dari penjelasan Kak Salma tadi, perempuan merupakan salah satu madrasah pertama bagi anak-anaknya juga. Dan Kak Salma juga kan menyibukkan dengan berbagai hal yang positif selama liburan, seperti mengikuti kompetisi Putri Hijab Jawa Timur tadi. Oke, tetap saksikan Dikma Dialog Mahasiswa di Kakak Media, Media Kampus IAIN Kediri.